Bismillah, alhamdulillah. فتم التعليم وتعلم رسائل البشر إلى روح الجمواتنا ومواتكم ونقول إشهاد الله حداد أولي أصل البلدة بركاتهم وأسرار من مرمى إلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الله المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Gala Gudbur Irsyad. Anda terlalu keras ini. Gala Gudbur Irsyad wa Ghath Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fi darin amin. Man ta'awwada naqdal azaim hila bainahu wa bainal ghanaim. Man ta'awwada, siapa orang yang membiasakan diri untuk naqdal azaim, memudarkan semangat, memudarkan kemauan keras. Enggak usah terlalu serius, enggak usah terlalu bersemangat. Siapa orang membiasakan untuk memudarkan semangat, asalnya semangat dikurangi. Hila, maka dia dihalangi, bainahu, antara dia, wa bainal ghanaim, dan antara keberuntungan yang besar. Orang itu kalau kepingin sukses harus semangat tinggi. Kepingin sukses jadi alim, ya harus dia tadi itu semangat dalam belajarnya. Orang itu kalau kepingin mendapatkan karir yang tinggi, dia harus semangat dalam menitih karirnya. Tanpa ada semangat, nggak bisa orang akan sukses. Karena itu sebagian menyatakan Ismullahil A'zam huwa al-himmah atau guwatul himmah. Orang itu kalau sudah mengetahui Ismullahil A'zam, harapannya itu tercapai. Ada menyatakan harapan tercapai itu karena semangat. Karena itu Ismullahil A'zam itu adalah semangat sebagian itu. Himmatur rijal tuhaddimul jibal. Semangat yang tinggi orang yang khusus itu bukan hanya sekedar bisa melululantahkan kayu atau bangunan, bahkan gunung yang kokoh pun bisa diluluhlantahkan. Kekuatan semangat itu adalah yang bisa membuat manusia itu sukses. Karena itu jangan setengah-setengah. Fokus, kalau bahasa Maduranya all out. Segala hal harus dikerahkan untuk mendapatkan harapan tadi itu. Masya Allah. Orang yang kebiasaan memudarkan semangat, dikurangi semangatnya, dia nggak akan sukses, dia nggak akan meraih keberuntungan. Keberuntungan itu harus terikat dengan semangat tinggi. Urusan dunia maupun urusan akhirat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata begini, sahibtu sufiyah, aku ini pernah khidmat kepada orang-orang tasawuf. Aku pernah kumpul dengan orang-orang tasawuf.
Falam astafid siwa harfain, aku tidak mendapatkan faedah tambahan ilmu kecuali 2 kalimat. 2 kalimat ini yang menjadi tolak ukur daripada hasil selama aku mempelajari hikmah-hikmah dari orang tasawuf. Dan ini penting sekali. Pertama, ahaduhuma, ucapan mereka ahlu tasawuf yang aku pakai 2 ini, al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang, kalau enggak kamu tangkis ya berarti kamu akan terpenggal. Gimana kalau ada pedang diayunkan kepada kamu? Hah? Kamu harus nangkis, berarti kamu selamat. Kalau enggak, kamu akan terpenggal. Waktu itu berjalan, Pak. Kalau enggak kamu betul-betul rem, kamu gunakan untuk yang manfaat, jangan-jangan waktu ini akan menjadikan kamu tadi itu masuk ke dalam perangkap kebatilan. Masya Allah. Yang kedua, nafsuka in syaghaltaha bil haq wa illa syagalatka bil batil. Diri kamu ini kalau enggak kamu sibukkan dengan yang baik, maka diri kamu akan sibuk melakukan yang batil. Ini kita kasih gambaran. Kamu sekarang mengajak diri kamu menghadiri majelis ini. Kamu sekarang hadir di majelis ini. Selain kamu mendapat pahala banyak, sholat berjamaah, kamu niat i'tikaf di sini, dapat pahalanya i'tikaf. Kamu dapat tambahan ilmu ada di sini. Hah? Minimal kamu jaga diri kamu daripada melakukan yang tidak baik. Matanya kamu nggak ngelihat haram sekarang. Telinganya kamu nggak mendengarkan haram. Mulutnya kamu tidak berbicara haram sekarang. Kakinya kamu tidak melangkah ke tempat yang haram. Minimal kamu sudah menjaga diri kamu daripada yang batil. Kenapa? Karena kamu menggunakan diri kamu dalam yang hak sekarang. 2 hal yang aku dapatkan dari orang tasawuf. Pertama, masalah waktu. Tangkis waktu yang akan berlalu kamu dengan kamu gunakan beramal soleh. Kalau tidak, waktu kamu akan memenggal kamu. Kedua, diri kamu sibukkan melakukan yang hak, yang benar. Kalau tidak, diri kamu akan melakukan yang batil. Masya Allah. Sayyidina Hasan al-Basri beliau berkata, innama anta ayyamun fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duk. Umur kamu ini ya hari-hari kamu. Kehidupan kamu di atas dunia ini ya umur kamu ini ya hari-hari kamu. Kalau sudah 1 hari aja hilang, berarti hilang sebagian kehidupan kamu. Nih, yang punya umur 50 tahun. Umurnya kamu kira-kira berapa sisanya? Oh, kalau kamu ditakdir 70 tahun, berarti tinggal 20 tahun. Kalau kamu ditakdir 60 tahun, berarti tinggal 10 tahun. Kalau 55 tahun, tinggal 5 tahun. Kalau 51 tahun, tinggal 1 tahun. Kalau takdirnya 50 tahun, tinggal beberapa hari atau beberapa jam.
kehidupan kamu di atas dunia ini ya umur kamu. Umur kamu itu ya hari-hari dan waktunya kamu. Berlalunya umur, berlalunya waktu, berlalunya hari, berarti hilang sebagian kehidupan kamu. Kalau kita kan nggak begitu, seharusnya kita ini setiap hari dikurangi umurnya, semakin merasa semakin dekat dengan kematian. Tapi kalau kita enggak, semakin kita ini dikurangi umurnya, berlalu, merasa punya cita-cita harapan 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, padahal umurnya 3 hari lagi udah habis. Inilah yang disebut tulul amal. Orang yang sudah kena penyakit terlalu panjang harapannya. Kalau orang di atas dunia ini Pak, hidupnya harus mikir akhiratnya gimana. Kenapa? Karena kehidupan di atas dunia ini ada batasnya. Walitabluhu ajalam musamma. Karena itu yang semangat, ojo nggak serius di atas dunia ini, serius al-amru jid. Kalau kamu selalu tidak serius, nggak akan bisa sukses. Ibadahmu nggak serius, nggak sukses ibadahmu. Cari ilmu kamu nggak serius, nggak sukses kau cari ilmu. Kerja urusan dunia pun kalau nggak serius nggak sukses. Karena itu harus serius, masya Allah. Sayyidina Hasan Basri ini banyak hikmah-hikmahnya. Sayyidina Hasan Basri itu pernah berkata begini, ngingetkan 2 kelompok manusia. Ada orang tua, ada anak muda. Yang tua diingatkan gini, ayyuhas syiban, ya ma'syarah syiban, ma balu zara' idza balagh. Tanaman kalau sudah besar buahnya, kira-kira apa yang akan diperlakukan? Qalu al-hasad, pasti dipanen. Kalau ada buah mangga, buah jeruk, buah kates, kalau sudah matang, udah tua, kira-kira apa yang diperlakukan? Ya dipanen. Hei orang tua, kamu itu ibarat tanaman yang sudah tua. Ya berarti sudah waktunya kamu dipanen. Paham nih ya? Ini mengingatkan yang tua. Ngenteni apa? Yang tua-tua ini ngenteni apa? Yang ngenteni panen. Panennya itu mayit. Jadi mayit. Al-maut, kematian. Ya ma'syarah syabab, pemuda. Mengingatkan pemuda nih. Pemuda. Inna zar'a qad tablughul 'aha qabla an yablugh. Kadang-kadang tanaman itu belum tua, tapi diserang sama penyakit mati. Diserang sama penyakit, belum tua udah bosok. Ngingatkan yang muda, jangan tunggu tua, berharap kalau sudah tua mati. Kadang-kadang kamu kena penyakit mati, serangan jantung mati, pendarahan otak mati, tabrakan mati. Artinya yang tua ingat mati, yang muda ingat mati. Ingat mati itu rem. Hidup di atas dunia orang banyak ngegas, padahal jalanannya banyak nikung. Karena itu harus sering direm, kalau enggak masuk kepada jurang. Ngeremnya ingat mati. Yang malas ibadah ingat mati, giat.
Yang mau maksiat ingat mati, berhenti, tobat, nggak meneruskan dia berbuat maksiat. Nah, karena itu ingat mati itu adalah rem supaya nggak ngeslong hidup di atas dunia. Semangat ya. Umurnya kita tambah tipis, yang semangat, yang serius hidup ini. Semangat untuk apa? Untuk berbekal dengan takwa sebelum mati. Emas berharga apa enggak berharga? Berharga di dunia. Perak berharga, duit berharga, permata berharga. Tapi kalau sudah mati, emas enggak berharga, perak enggak berharga, duit enggak berharga. Kita akan paham, oh sholat duha yang berharga, oh qiyamul lail yang berharga, oh bacaan Quran yang berharga. Jangan nanti akhirnya kita kaya di dunia dengan emas, kita kaya di dunia dengan duit, tapi setelah mati kita fakir karena enggak punya sangu, enggak punya qiyamul lail, enggak punya zikir, enggak punya bacaan Quran, enggak punya sholat duha, enggak punya sedekah. Disinilah kita harus paham, kekayaan akhirat harus kita cari di dunia ini. Kekayaan dunia yang akan berakhir secukupnya, secukupnya. Tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Berbekallah kamu dengan takwa kepada Allah, karena kamu nggak tahu kalau sudah malam hari apakah esok masih hidup. Kamu nggak paham apakah nanti waktu subuh ini masih hidup atau jadi mayit. Karena itu tazawwad min taqwa, gunakan waktu kamu, umurnya kamu, kehidupan kamu untuk berbekal dengan takwa kepada Allah. Fakam min sahihin mata min ghairi illati wa kam min sagimin asya hina minad dahri. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit, berapa banyak orang yang sakit komplikasi tapi panjang umur. Bukan karena sakit ya mati itu, karena udah waktunya yang sudah sampai. Wa kam min sigharin yurtaja tulu umrihim wa qad dakhalat ajsamuhum dhulmatal qabri. Berapa banyak anak-anak kecil yang diharapkan umurnya panjang, tapi ternyata jasad mereka udah masuk ke dalam kegelapan liang lahat. Ya Allah, masih umur sekian, ya Allah masih muda, masuk ke liang lahat. Wa kam min fata yumsi wa yusbihu lahiyan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda pagi sore dalam keadaan lupa kepada Allah. Pagi olahraga, subuh-subuh olahraga udah pakai celana pendek lari-lari. Setelah itu bekerja, makan lahap, sore hari dia tadi itu ada di keluarga rokokan, nonton TV, malam hari futsal, main kartu, pagi sore dalam keadaan lupa. Wa nusijat akfanuhu wa waladri, padahal kafannya udah siap dibeber untuk bungkus dia nggak sadar. Urusannya serius. Karena itu ayo gunakan kehidupan di atas dunia berharga dengan menggunakan waktu-waktu kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu.
Satu saat Nabi SAW pernah keluar melihat ada beberapa orang lagi duduk nongkrong bersama-sama sambil banyak tertawa. Orang tertawa itu boleh, tapi kalau banyak tertawa nggak bagus, Pak. Wala tuktsiridz dhahik fa inna kathratadz dhahik tumitul qalb. Jangan banyak tertawa. Banyak tertawa itu akan membuat hati mati. Nabi menghampiri mereka sambil Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma'a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kalau seandainya kamu itu tahu apa yang aku ketahui, menyaksikan apa yang pernah aku saksikan, kamu bakal sedikit tertawa, banyak menangis. Gak tahu kan wajahnya malaikat Israel kalau nyabut nyawa. Gak tahu kita bagaimana Mungkar dan Nakir ketika bertanya ada di alam kubur. Bagaimana alam kubur? Bagaimana siksa kubur? Nggak tahu bagaimana kiamat dahsyatnya. Bagaimana neraka, siksa neraka. Nabi tahu menyaksikan itu. Kata Nabi, kalau kamu tahu apa yang aku ketahui, dikit tertawanya, banyak menangis. Satu saat Nabi Musa atau Nabi Ibrahim ketemu dengan malaikat Israel. Yang pasti kita akan ketemu itu malaikat Israel. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat. Pasti ketemu kita. Ditanya Israel, aku kepingin ngelihat bagaimana sikap dan wajah kamu ketika mencabut nyawa orang yang soleh. Pengen tahu, pengen menyaksikan, pengen ngelihat bagaimana sikap wajah, sikap dan wajah kamu ketika mencabut orang yang soleh. Berubah malaikat Israel, wangi, bersih, sopan, halus. Kata Nabi itu, Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, kalau seandainya orang yang soleh itu sekalipun gak masuk surga, ganjarannya cukup bertemu dengan kamu ketika dicabut nyawanya, itu berarti sudah luar biasa, sudah cukup menjadi ganjaran. Hanya dengan bertemu dengan kamu itu sudah, apalagi masih ada surga, masih ada ridho dan rahmat. Coba aku kepingin tahu bagaimana kamu mencabut nyawa orang yang kafir, orang yang fasik. Kata Israel, kamu nggak mampu. Tapi aku kepingin tahu. Ya udah, palingkan dulu wajahnya kau, palingkan. Silakan ngelihat kaget pingsan. Kata Nabi ini, seandainya orang kafir itu nggak ada siksa neraka, cuma hanya bertemu dengan kamu aja, kagetnya, ngerinya seperti itu cukup menjadi siksa bagi dia. Karena itu kita harus mikir, Pak, apa yang akan kita alami nantinya. Jangan sampai kita terlena hidup di atas dunia ini. Yang serius untuk semangat selalu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa orang yang memudarkan semangatnya dalam taat, maka orang itu akan terhalang untuk menjadi orang yang sukses nantinya. Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.